Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai hai. Kembali lagi bersama Gadis. Di sini Gadis akan menjawab soal nomor 4, yaitu buatlah program untuk mencari rata-rata bilangan dari suatu barisan bilangan sebanyak n. Oke, kita ke logika deskripsinya. Nomor 4. Oke. Oke, yang pertama itu ada mulai, itu untuk menandakan mulainya program. Yang kedua itu meminta pengguna memasukkan jumlah bilangan yang ingin dihitung, minta input dari pengguna gitu. Terus nomor yang ketiga, jika jumlahnya kurang dari atau sama dengan 0, minta pengguna memasukkan angka yang benar. Kemudian yang keempat, minta pengguna memasukkan sebuah bilangan, tambahkan bilangan tersebut ke total keseluruhan. Ulangi sebanyak apa yang dimasukkan pengguna. Kemudian yang kelima itu ada hitung rata-rata dengan membagi total keseluruhan dengan jumlah bilangan. Dan yang terakhir yaitu menampilkan hasil rata-rata. Ketujuh itu ada selesai, itu menandakan program berakhir. Selanjutnya ada pseudocode. Pertama itu ada begin. Ini sama kayak start, mulai, itu menandakan program akan segera dimulai. Kemudian kita ke declare n dan i, mendeklarasikan n dan i bertipe integer. Kemudian ada declare jumlah, bilangan, dan rata-rata. Itu mendeklarasikan jumlah bilangan dan rata-rata itu ke bilangan real atau bilangan asli. Kemudian ada write, masukkan bilangan, itu meminta pengguna untuk memasukkan bilangan. Kemudian ada read n, nanti bilangan yang dimasukkan di write tadi akan disimpan di read, di file n ini. Kemudian ada while kurang dari sama dengan 0, maka jika n kurang dari sama dengan 0, maka cetak jumlah bilangan harus lebih dari 0. Terus masukkan kembali, itu artinya meminta pengguna untuk memasukkan kembali. Oke, kemudian read n sama kayak tadi, untuk menyimpan file yang dimasukkan tadi. Kemudian ada while lagi. Ini inisialisasi jumlah ke 0. Oke. Kemudian ke for i sama dengan 1 to m. Maka selama i sama dengan 1 untuk n, maka gitu bacanya. Maka cetak masukkan bilangan ke i. Maksudnya meminta pengguna memasukkan bilangan lagi. Read bilangan itu untuk menyimpannya. Kemudian ada rumus, itu untuk jumlah sama dengan jumlah plus bilangan. Kemudian ada untuk menghitung rata-rata, yaitu dengan rumus jumlah per n. Lalu yang terakhir ada untuk menampilkan rata-rata. Breed rata-rata n bilangan rata-rata. Maksudnya rata-rata dari bilangan berapa adalah bilangan bla bla bla. Terus kita ke flowchart. Oke, untuk flowchart nomor 4, ini ada start untuk memulai program. Kemudian ada input n. Kalau start bentuknya oval, terus untuk input dan output itu bentuknya layang-layang. Kemudian untuk
apa ini kondisi, ini membacanya apakah N kurang dari sama dengan 0, itu untuk kondisi bentuknya belah ketupat. Jika jika tidak, jumlah bilangan, maka cetak jumlah bilangan harus lebih dari 0. Masukkan kembali. Meminta pengguna masukkan bilangan kembali. Karena ibaratnya kita memasukkan -1, maka akan muncul yang ini, tulisan yang ini. Jumlah bilangan harus lebih dari 0. Maka masukkan kembali. Jika ya, maka kita ke perulangan. I sama dengan 1 to N. Maksudnya, I sama dengan 1 untuk N. Kemudian, ini salah gadis. Kemudian, masukkan bilangan ke berapa? Bilangannya 1, kedua, ketiga, keempat gitu. Diulangi sampai, nah ini, I++ itu perulangan, setiap I harus ditambah 1. Gitu. Diulangi sampai ke N. Ini tadi salah, kenapa N besar begini. Kemudian setelah sudah perulangan yang ini, atau iterasi, ke jumlah bilangan tambah jumlah bilangan sama dengan jumlah plus bilangan. Itu rumus atau proses. Kemudian habis itu kita mencari rata-rata, yaitu dengan rumus tadi jumlah per N. Kemudian ini ada hasil rata-rata untuk menampilkan hasil rata-rata. Yang kata aku tadi, kalau input dan output itu bentuknya layang-layang. Ini output. Kemudian ada N. Kalau start dan N itu bentuknya oval. N itu menandakan bahwa program telah berakhir. Oke, kita ke programnya. Oke, ada input iframe untuk header atau library input dan output cin, cout. Kemudian ada using namespace std agar kita tidak perlu lagi menambahkan std di setiap mau menggunakan fungsi cin dan cout. Kemudian ada inline sebagai fungsi utama dan ada ini kurung kurawal buka untuk menandakan mulainya program. Kalau di bahasa C kita tidak memakai start, begin, atau mulai. Di sini kita menggunakan kurung kurawal buka dan tutup. Kalau kurung kurawal buka itu untuk memulai program, terus kalau kurung kurawal tutup itu untuk mengakhiri program. Apa nggak macam? Kemudian ada double jumlah sama dengan 0. Rata-rata bilangan, oh ini dari sini tadi, in N. Ini untuk deklarasi. Ini juga deklarasi. Kemudian ada cout, masukkan bilangan. Sama kayak yang di pseudocode, itu tadi meminta pengguna memasukkan bilangan. Kemudian ada cin N, nanti bilangan yang dimasukkan akan disimpan di file N yang ini. While N kurang dari sama dengan 0, apakah N kurang dari sama dengan 0? Jika ya, oh yang tadi salah deh aku baca flowchartnya. Kembali. Jika ya, maka cetak jumlah bilangan harus lebih dari 0. Maka masukkan kembali. Jika tidak, maka kita ke for. For in I sama dengan 1, I kurang dari sama dengan N, I plus plus. Kenapa dibuat di sini I sama dengan 1? Karena kita mau memulai angkanya dari 1. Dan cout, masukkan bilangan ke, maksudnya meminta pengguna memasukkan angka bilangan. Di bilangan keberapa?
yang dari kita masukkan di sini tadi. Kalau kita memasukkan 6, maka dia 6 kali muncul masukkan bilangan ke satu, kedua, ketiga, dan seterusnya. Kemudian, si in bilangan nanti yang dimasukkan di sini, filenya akan disimpan di sini. Untuk mencari jumlah, yaitu rumusnya jumlah sama dengan jumlah plus bilangan. Kemudian kita akan mencari rata-rata dengan rumus rata-rata sama dengan jumlah per n. Dan yang terakhir itu ada Cout rata-rata dari n bilangan adalah rata-rata itu adalah rata-rata. N lan itu untuk enter. Oke, mari kita run. Tunggu dulu. Jaringan di sini malah. Berapa? 4 aja ya, biar nggak terlalu banyak. Oke, 10, 4, 6, 8. Oke, itu rata-rata. Maksudnya yang terakhir tadi rata-rata dari 4, rata-rata dari 4 bilangan adalah 7. Oke, kita mau coba apabila kita memasukkan kurang dari 0. Misal berapa? Jangan min 1 deh, min 2 ya. Min 2. Nih, dia akan muncul jumlah bilangan harus lebih dari 0, masukkan kembali. Kita tetap disuruh untuk memasukkan, kita akan memasukkan 3 aja ya. 3. Oke, bilangan pertamanya ada 3, 4, 5. Itu hasilnya. Oke, baiklah. Itulah tadi video dari saya untuk menjawab soal nomor 4. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.